Korban kebakaran digusur TNI. Kartu Halo disabotase, warga protes. Sensasi kuliner di bawah pohon kelapa. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syahpurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, korban kebakaran di Jalan Putri Hijau Medan mengalami penggusuran oleh personel TNI. Setelah lokasi dipagar, warga mengadu ke LBH Medan. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Peribahasa ini mewakili kemalangan yang dialami puluhan warga yang tinggal di Jalan Putri Hijau, Kota Medan. Pada bulan Juli lalu, mereka mengalami musibah kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah. Belum tuntas mengais sisa barang di puing-puing kebakaran. 2 minggu pasca kebakaran, TNI Kodam 1 Bukit Barisan malah meratakan pemukiman mereka menggunakan alat berat dengan alasan lahan tersebut milik TNI. Masyarakat sempat bertahan dan menghalangi TNI, namun apa daya, puluhan personel telah dikerahkan untuk menahan warga. Kini pemukiman mereka telah rata dan dipagari oleh TNI. Masyarakat mengaku menempati lahan tersebut sejak tahun 1961, turun-temurun dari orang tua, mantan veteran atau TNI, serta memiliki surat menempati berdasarkan perjanjian pinjam pakai yang diberikan TNI. Korban penggusuran Herlina Caniago mengungkapkan kesedihannya yang hingga saat ini belum mendapat tempat tinggal. Herlina berharap agar TNI dapat memberikan bukti atas status lahan tersebut. Saya itu udah 75 tahun tidak pernah saya dibiarkan kodam. Maka saya dapat musibah, habis kakak saya semua. Itu kakak saya pun nggak boleh diambil, ya kan? Sampai sekarang ini pun kami nggak ada bantuan makan. Bapak lah, udah itu pun kami tinggal di musola. Dia bilang lagi, jangan kalian tinggal di sini, mau dihancurin yang musola ini. Lembaga Bantuan Hukum Medan yang menjadi kuasa puluhan korban penggusuran menyatakan kuat dugaan adanya keterlibatan TNI dalam kasus kebakaran ini. Kepala Divisi Advokasi LBH Medan, Anissa Pertiwi, menyebut dugaan ini muncul setelah kasus penyelidikan penyebab kebakaran oleh Kepolisian Sektor Medan Barat dilimpahkan ke Kodam 1 Bukit Barisan. Proses penyelidikan belum tuntas, TNI malah sudah meratakan lokasi kebakaran. Anissa menegaskan tindakan penggusuran oleh TNI merupakan pelanggaran hak atas masyarakat. Pihaknya telah menyurati Kementerian Keuangan, Pertahanan, Komnas HAM, dan BPN untuk mendapatkan kepastian status lahan. Masyarakat menempati lahan itu jelas gitu. Ada surat, memang itu adalah hak pakai yang diberikan oleh TNI pada tahun 1961 kepada orang tua terdahulu gitu. Karena mereka adalah orang tua mereka bagian dari veteran, ada juga yang pensiunan dari TNI gitu. Nah, jadi sampai sekarang mereka juga menempati itu karena ada alasannya. Dan sampai sekarang juga TNI itu tidak bisa menunjukkan bahwasannya tanah itu adalah milik TNI. Penggusuran yang dilakukan TNI dinilai tidak sah tanpa adanya pemberitahuan atau peringatan kepada warga. Penggusuran dilakukan secara sewenang-wenang tanpa adanya legalitas dari pengadilan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 2 orang tamu salah satu hotel di Kota Medan mengamuk. Mereka menyerang hotel setelah check out dari kamar. Penjaga hotel nyaris dianiaya menggunakan pedang. Aksi koboi penyerangan hotel viral di media sosial. 2 orang pria dengan membawa pedang melakukan penyerangan di sebuah hotel di kawasan Jalan Kapten Muslim, Medan.
Salati Zebua, karyawan hotel yang juga merupakan korban penyerangan, menceritakan kejadian bermula ketika seorang pria tamu hotel hendak check out sekitar pukul 10 pagi pada Kamis 25 September 2025 yang lalu. Tamu tersebut meninggalkan kunci kamar di dalam kamarnya dan menolak menyerahkan ke resepsionis sebagaimana aturan hotel. Tak terima ditegur, pelaku marah, memukul meja resepsionis dan mengeluarkan ancaman akan membunuh petugas hotel. Ia kemudian keluar menuju mobilnya dan kembali sambil membawa pedang samurai, namun hanya mengancam dari luar hotel. Tak berhenti sampai di situ, pelaku datang kembali bersama seorang temannya dan langsung menyerang petugas hotel. Beruntung tidak ada korban luka serius, hanya seorang wanita yang sempat terkena gagang samurai di bagian kepala dan mengalami pembengkakan ringan. Kronologi masalahnya, orang itu kan tamu di sini. Pertama itu dia check out di sekitar jam 10 lewat ya pada hari Kamis 25 September 2025. Jadi pas dia check out itu dia lupa bawa kunci di bawah. Nah, dari kita pihak resepsionis kita ngikutin prosedur, apabila kunci tinggal di dalam kamar atau hilang segala macam itu tanggung jawab daripada tamu. Tapi abang yang bersangkutan atau pelaku ini tidak terima dengan hal tersebut dan menyuruh kami untuk bertanggung jawab mengambil kunci tersebut. Nah, dari situ kami menjawab bahwasanya kami mengikuti prosedur yang sudah berlaku. Nah, tetapi pelaku tersebut tidak terima dan memukul meja. Dari di situ dia mengatakan untuk sebuah pengancaman, mengatakan sama kami, kalian kubunuh. Nah, setelah dia bilang kayak gitu, dia pergi ke mobilnya, dia ambil sajam. Korban dan pihak hotel langsung membuat laporan polisi pada hari yang sama. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku yang diduga melarikan diri setelah kejadian. Dedi Zulkifli, Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pasca heboh temuan mayat tak dikenal mengapung di aliran sungai, Polres Tanah Karo telah mengidentifikasi korban. Korban merupakan warga Kepulauan Nias yang merantau bekerja sebagai petani. Tabir jenazah Mr. X yang sebelumnya sempat menghebohkan warga Karo terungkap. Jenazah berhasil diidentifikasi oleh Polres Tanah Karo atas nama Sozi Sokilase yang merupakan warga Nias. Korban diketahui berada di Kabupaten Karo dan bekerja bersama abang kandungnya. Setelah mengetahui identitas korban, pihak kepolisian mencari keluarga korban yang kebetulan berada di Riau untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Saat ini petugas sedang melanjutkan penyelidikan penyebab kematian korban. Di Sungai Lobian kemarin itu langsung kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit umum, kita cari identitas dan juga kerabat. Mungkin ada yang di sini kerabatnya atau identitasnya, karena waktu ditemukan tidak ada identitas sama sekali. Dan baru kemarin ada ini identitasnya ditemukan, yaitu atas nama Sozi Sokilase dari Nias. Ini keluarganya, ini kakak kandungnya korban. Mayat ditemukan, kita belum tahu itu atau ada istilahnya motif pembunuhan atau sekali belum tahu. Kita lakukan penyelidikan. Nanti dari otopsi dan sebagainya kan kita tahu penyebabnya apa. Sebelumnya pada hari Minggu lalu, korban ditemukan mengapung di aliran sungai Laubiang, Jalan Lingkar, Kota Kabanjahe. Korban ditemukan dengan luka di bagian kepala. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Pengguna kartu Halo menggugat, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, seorang warga di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menjadi korban sabotase dan pencurian data kartu ponsel. Selain nomor kartu Halo miliknya digunakan orang lain, limit kartu korban juga tiba-tiba meningkat fantastis. Kasus sabotase dan pencurian data kartu Telkomsel di Kabupaten Langkat berujung ke pengadilan.
Seorang warga bernama Fantoni Kamis siang menggugat PT Telkomsel ke Pengadilan Negeri Stabat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bersama kuasa hukumnya, ia ingin meminta pertanggungjawaban atas sabotase dan pencurian data yang ia alami. Dalam sidang gugatan pertama yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Cakratona Parahusip, korban bersama kuasa hukumnya menjelaskan duduk perkara kasus ini. Korban menceritakan kartu halo miliknya sudah lama ia gunakan, namun tiba-tiba bermasalah dan tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi. Saat dilakukan pengecekan, dirinya menemukan limit kartu halonya meningkat dengan nominal yang cukup besar tanpa persetujuannya. Kemudian mitra usahanya selalu diganggu dengan nomor halo miliknya. Korban menduga kartu halo miliknya telah dipergunakan oleh orang lain. Akibatnya korban mengalami kerugian material dan kepercayaan bisnis. Kuasa hukum korban Agus Setiawan bilang gugatan ini bertujuan untuk memperjuangkan hak daripada kliennya, di mana pihaknya mendaftarkan gugatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Gugatan ini kami daftarkan untuk memperjuangkan hak daripada klien kami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 terkait dengan perlindungan konsumen, yang mana beberapa nomor handphone milik klien kami itu tidak bisa digunakan, dan ketika klien kami mencoba konfirmasi meminta riwayat panggilan namun tidak ada penyelesaian, sehingga jalan satu-satunya yang harus kami tempuh adalah gugatan ke pengadilan ini. Tidak hanya menggugat PT Telkomsel, korban bersama tim kuasa hukumnya pun juga turut menggugat PT Telekom, di mana korban mengatakan jika jaringan Wi-Fi di rumahnya yang menggunakan jaringan dari PT Telkom juga tidak dapat digunakan, namun tagihan terus berjalan. Tim Liputan Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Saudara, pastikan kesiapan program rumah subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwerer Sirait melihat langsung kesiapan pembangunan di perumahan kawasan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Menteri Marwerer Sirait didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, Bupati Deli Serdang Asrinuddin Tambunan meninjau langsung kualitas perumahan bersubsidi Residence 2 yang terletak di Jalan Sentosa, Lubuk Pakam, Deli Serdang. Kawasan ini hanya 15 menit dari Bandara Kuala Namu. Dalam kunjungannya, Menteri ARA langsung berbincang dengan masyarakat pengguna perumahan bersubsidi. Di sini, Marwerer Sirait mengapresiasi kualitas perumahan. Selain meninjau perumahan bersubsidi, Marwerer Sirait juga berkunjung ke perguruan tinggi UMSU dan memberikan bantuan DP rumah bagi tenaga pengajar yang dinilai layak. Dalam perumahan bersubsidi ini, menurut Marwerer Sirait, merupakan komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan rumah layak. Dan dalam program ini mengedepankan pengembang lokal yang memang cukup berkualitas. Kemudian dalam prosesnya telah menyerap tenaga kerja. Pemerintah berharap masyarakat terus bisa mendapat rumah yang layak. Saya minta tolong juga Pak Gubernur dan juga Pak Bupati, kalau boleh ya ciptakan pengusaha-pengusaha lokal supaya membuka lapangan pekerjaan. Jadi penilaiannya tadi sudah sampaikan ini lokasi sangat strategis. Tadi saya disupirin Pak Gubernur paling 15 menit dari bandara. Pasti berarti strategis. Kan gitu. Jalannya besar. Gitu ya. Tadi saya lihat airnya bagus. Dia punya ini tinggi. Ya, saya cek udah berapa kali hujan besar di sini, kata penghuninya tidak banjir. Jadi saya kasih nilai 8. Marwerer berterima kasih pada pemerintah daerah yang sudah menjalankan kebijakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTP dan persetujuan bangunan gedung PBG secara gratis. Terkait progres serapan program rumah subsidi, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan saat ini realisasi serapan FLPP hingga saat ini sudah mencapai 196.960.000. Dari alokasi FLPP tahun 2025 sebanyak 350.000. Dan khusus di Sumatera Utara, alokasinya sebanyak 15.000 unit rumah subsidi. Tim Liputan Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Saudara Wali Kota Medan Riko Waas meminta masyarakat Kota Medan merawat jalan yang telah dibangun dalam program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-126 Kodim 0201 Medan. Tahun ini program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-126 Kodim BS 0201 Medan dilakukan dengan membangun fasilitas jalan, pengelolaan sampah sebagai energi ramah lingkungan, hingga layanan pengobatan gratis. Warga cukup antusias menyambut gelaran TNI Manunggal ini. Mereka mendatangi posko pelayanan kesehatan gratis untuk memeriksakan berbagai keluhan. Tahun ini Kodim 0201 BS Medan dihadiri Komandan Kodim 0201 BS Medan dan Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas akan membenahi kawasan Medan Marelan. Komitmen program TMMD bersama pemerintah ini akan memberikan dampak nyata pembangunan. Tak hanya pembenahan jalan, komitmen juga dibuktikan dengan membantu pengelolaan sampah sebagai energi ramah lingkungan, pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan seperti jalan di Kelurahan Terjun. Saat peresmian pembukaan kegiatan TMMD ke-126 di lapangan bola Jalan Kapten Rahmat Budin, Medan Marelan, Riko Waas menyampaikan pembangunan ini merupakan sinergi pemerintah dan TNI. Riko berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga jalan yang sudah dibangun tersebut untuk warisan generasi muda dan menghidupkan perekonomian sekitar. Bersama Komandan Kodim 0201 BS Medan, Kolonel Infanteri Radi Rusinriami, Wali Kota Medan bertekad akan terus melakukan pemerataan pembangunan hingga ketahanan nasional di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Bagaimana sensasi kuliner di bawah pohon kelapa? Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan inflasi nasional yang mencapai lebih dari 5% per September. Inflasi ini disebabkan oleh peningkatan harga bahan pangan. Tingkat inflasi Sumatera Utara pada September mencapai 5,32%, jauh di atas inflasi nasional 2,65%. Kondisi ini menjadikan Sumatera Utara sebagai provinsi dengan nilai inflasi tertinggi secara nasional. Kepala Biro Perekonomian Sumatera Utara, Popi Hutagalung, mengatakan komoditi utama penyumbang inflasi adalah harga bahan pangan seperti cabai, bawang, dan daging ayam, serta kenaikan harga emas. Meski secara data produksi cabai merah di Sumatera Utara surplus, namun harga tetap tinggi akibat adanya pengiriman hasil panen ke luar daerah seperti Riau dan Aceh. Untuk menstabilkan harga, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memasok komoditi dari luar daerah. Menyiapkan pasokan cabai dari Jawa. Kita kerjasamanya yang untuk hari ini saja, untuk kebutuhan yang di bulan Oktober ini saja. Dengan mana? Daerah mana? Daerah Jawa, Jawa Tengah. Jatim. Ya. Selain itu, penyaluran beras SPHP terus dimaksimalkan melalui gerakan pangan murah pasar modern. Saat ini penyalurannya masih di angka 27.000 ton atau 30% dari target tahunan yang jumlahnya mencapai 89.000 ton. Pemimpin wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto memastikan stok beras aman tersedia 52.000 ton dan masih bisa ditambah. Terkait belum meratanya penyaluran beras SPHP, pihaknya telah bekerja sama dengan pemerintah daerah agar melaksanakan gerakan pangan murah di setiap kelurahan. Setiap kelurahan itu sudah ada gerakan pangan murah. Di setiap polsek sudah ada, di setiap Koramil ada. Gerakan pangan murah juga terkadang dilakukan di lapangan-lapangan terbuka. Artinya dengan pedagang pasar pun ya, kalaupun misalnya ini kendalanya karena terhalang modal misalnya kan, nggak mesti harus beli 1-2 ton, beli 500 kilo boleh, beli 200 kilo boleh, beli 10 sak dulu boleh. Jadi artinya ini jangan memberatkan gitu. Artinya kami juga merasa terbantu kalau seandainya ada pedagang di seluruh pasar ini ikut serta melaksanakan penyaluran beras SPHP. Dan ini sebenarnya secara bisnis menguntungkan.
Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara pelajar SMK di Medan belajar membuat pasta lezat dari chef profesional asal negara Prancis. Mereka membuat menu pasta aglio olio berbahan asli Indonesia. Puluhan pelajar SMK di Medan kedatangan chef profesional dari Prancis. Mereka diajarkan bagaimana cara membuat pasta lezat dengan bahan asli Indonesia. Chef Simon asal Prancis ini didatangkan oleh pihak konsulat Prancis di Medan untuk berbagi pengalaman dengan pelajar di kota Medan. Para pelajar pun tak mau kehilangan kesempatan. Dengan cermat, para pelajar SMK Sandi Putra II Medan ini mengikuti trik dari Chef Simon. Bahan yang digunakan antara lain tepung terigu, bawang putih, udang, serta minyak zaitun. Chef Simon langsung mempraktekkan cara mengolah bahan baku tadi menjadi adonan pasta berkualitas. Chef Simon, chef profesional asal Perancis ini menjelaskan, bahan baku untuk membuat pasta aglio olio ini mudah didapat di Indonesia, sehingga para pelajar bisa membuat masakan khas Eropa dengan perpaduan rempah khas Indonesia. So, hari ini kita bikin pasta from milk dari tepung sama telur, bikin pasta aglio olio prawn, jadi pakai udang. So we make from scratch, kita bikin dari nol, dari awal, menu khusus buat anak-anak hari ini di sekolah. Untuk bahan baku sendiri mudah didapat apa gimana ini? Kenapa? Untuk bahan baku sendiri ini ada di Indonesia atau? Oke, ya, ini justru saya bikin resep kayak gini biar bisa dapat di sini. Maksudnya semuanya barang-barang ada di sini, available di sini, nggak usah import atau apa. Itu tekniknya dari Prancis, tapi resepnya dengan barang-barang dari sini. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Sandi Putra II Medan, Wendra Pratama mengatakan, kedatangan chef asal Prancis ini telah menambah ilmu siswa-siswi mereka, terutama untuk membuat masakan khas negara Eropa. Para siswa-siswi yang nantinya bisa mengkreasikan menu ala Eropa dengan konsep menu halal. Untuk menunya diajarkan pada siswa kita adalah spaghetti aglio olio. Selain itu, Bang? Selain itu, untuk pastanya sendiri itu diramu sendiri oleh siswanya dengan menggunakan pasta instan. Jadi dimulai dari awal dan menggunakan resep yang lebih halal, jadi menggunakan udang. Dengan skill baru ini, kedepannya para pelajar dapat mengkreasikan menu ala Eropa dengan konsep menu halal. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, di tengah menjamurnya kafe kekinian yang menghiasi sudut-sudut kota, ada satu tempat makan sederhana yang justru menawarkan sesuatu yang berbeda. Namanya Warung Pondok Kelapa. Warung ini berdiri tenang di antara kebun kelapa di kawasan Tanjung Merawa, Deli Serdang. Berbeda dengan tempat makan modern yang ramai dengan dekorasi lampu, bunga estetik, atau spot foto yang dirancang untuk media sosial, Warung Pondok Kelapa memilih jalan lain, kesederhanaan, dan keaslian suasana alam. Pengunjung yang datang dapat memilih tempat makan di meja panjang atau lesehan di tikar di bawah pohon kelapa secara langsung. Semilir angin yang berhembus di antara pepohonan kelapa, suara serangga khas pedesaan, dan aroma masakan rumahan yang menggoda selera berpadu menjadi suasana yang menenangkan. Menu andalan warung ini pun sesederhana tempatnya. Seporsi mie sop hangat yang gurih dan air kelapa muda segar menjadi favorit para pengunjung. Uniknya, kelapa yang dipesan langsung dari pohon yang tumbuh di sekitar warung, memberi sensasi alami yang sulit ditemukan di tempat lain. Dan untuk harga yang ditawarkan pun sangat bersahabat, hanya Rp5.000 untuk mie sop dan kelapa muda. Sementara menu lain seperti es teler, gorengan, mie bakso tetap dijual dengan harga terjangkau. Adit, pengunjung dari luar Deli Serdang, mengaku mie sop di Warung Pondok Kelapa ini sangat enak dan cukup murah. Ia sengaja datang bersama keluarga untuk menikmati liburan dengan makan bersama di sini. Apa sih Bu tanggapannya dengan makan-makanan di sini? Makanannya ya cukup enak, tempatnya nyaman. Jauh-jauh juga sih dari Kebajahe, cuman pengen ngerasain mie sop ini aja. Saya sini. Ini dengan keluarga di sini
Udah pernah kemarin sebelumnya? Belum, baru ini. Ini sama keluarga. Nah, yang paling menarik apa di sini, Bu? Misopnya kayaknya ini. Misopnya enak. Enak. Sementara itu, Sandi, pengelola warung Pondok Kelapa, mengaku membuka usaha warung ini dengan memanfaatkan lokasi yang ada. Di tengah kebun kelapa ini didesain dengan suasana yang sederhana dan harga yang terjangkau. Kayak kita kan terbatas biaya, Bang. Kita nggak ada kursi, kita nggak ada meja, jadi kita inisiatif ngambil lesehan, lebih irit biayanya. Dengan pohon-pohon kelapa ini seperti apa? Dengan pohon kelapa ini memang dari awal sudah ada. Jadi menggunakan peluang ya. Peluang. Dan untuk pohon kelapa ini kira-kira keunikan dari resto ini seperti apa sih? Kita kelapa minumnya dari kelapa sendiri, dan itu rasanya sih jauh lebih beda. Warung Pondok Kelapa bukan hanya tempat untuk mengisi perut, tetapi juga tempat untuk menyegarkan pikiran. Di tengah kebun kelapa yang rindang, pengunjung bisa merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Tanpa kemewahan, tanpa dekorasi berlebihan, hanya makanan sederhana, alam yang asri, dan kebahagiaan yang terasa apa adanya. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.